Mereka sih emang asumsinya itu hasil dari cuping Divan ya. Padahal kan bukan cuman Divan, tapi Putra juga. Hahaha. Hahaha, dia bisa chit chat with Yipi. Setelah kita bongkar ya, harus bikin form nih. Iya. Ternyata dia masuk di ceritanya beneran. Oh ya? Oh my god, kayak Gue gak sabar sih lihat ceritanya. ternyata ada kawan-kawan dari Yipi yang mau berbagi cerita cenah ke kita. Tapi sebelum kita cerita, gimana kalau kita sambil ngopi? Yes, sambil ngopi ini the Sambil best. ngopi guys. Oke. Karena tidak mungkin bercerita tanpa mengopi. Iya, Ini ada kopinya dari Samsara yang aku rasa es kopi kelapa. yang aku ada es kopi pisang. Ini enak banget guys. Mantap nih es kopi pisang susu. Aku tuh sering banget ke Samsara karena kopinya emang enak. The best ya, Wak. Best. Kita coba ini yang kelapa. Enak buat nongkrong ya di Real. sana tuh. Nongkrong sambil OOTD-an. Kita coba. Can. Enak banget kan? Ini light banget sih. Kalian mau kopi susu, tapi rasanya tuh nggak mau deh kalau misalnya gula aren. Ini pilihannya. Enak banget, lembut Real. gitu. Pisangnya ajib-jib. Mau cobain yang kelapa? Boleh. Kita switch ya. Switch. Wangi loh. Wangi kelapa kan? Yes, jujur aku sih nggak pernah ya nyoba kopi yang begini. Ada kelapanya, wangi kelapa. Tapi cocok ya, Bo. Ini kawin banget, kawin. Real. Ayam taping kemudian boleh banget ke kita. Boleh banget. Jadi sambil baca chat, kita minum kopi cantik. Aku cinta kamu dan dia. Hai Eri dan Pira. Hai. Kenalin gue Sinta. Mau cerita soal hubungan gue yang ribet banget. Jujur, gue nggak mau sih kayak begini. Tapi kok rasanya aneh ya? Kalau gue punya pasangan cuman satu. Maksud? Cerita ini berawal dari masa SMA. Gue tipikal cewek yang biasa dan nggak pernah bahas soal cinta. Gue official pacaran sama Divan pas kelas 1 SMA nih. Karena kita tuh sekelas. Dia teman satu sekolah gue dari zaman SMP dan terkenal jago main futsal. Oh my god, anak gaul yang olahraga gitu ya. Dan dia pintar di pelajaran. Kita tuh sebenarnya belum deket banget karena beda tongkrongan sih. Walau dia nggak ganteng, tapi dia punya personal laki cool dan keren gitu loh. Cantik kah dia? Oh my Gak god. ganteng. Terus awal pacaran ya biasa aja, semua berjalan selayaknya pacaran anak SMA pada umumnya. Sampai setahun kita pacaran, pas kelas 2 itu kita jadi beda kelas. Dia masuk ke kelas anak pinter karena nilai dia emang bagus, sedangkan gue ya kelas biasa aja. Ada satu kejadian gila. Kita pulang sekolah sore karena gue nemenin dia latihan futsal di sekolah. Tapi positif ya. Yes, kayak support banget gitu. Support. Pas balik tuh hujan. Kita basah kuyup karena nggak bawa jas hujan. Oh, maksudnya nih si pacarnya nih nganterin dia pulang. Yes, Hujan-hujanan. betul. Oke. Sinta dan Divan naik motor bareng gitu kan. Oke. Pas sampai rumah, dia nyampe rumah gue gitu ya. Keadaan tuh lagi kosong, gak ada orang. Wajar aja, kedua orang tua gue itu kerja dan biasanya balik jam 6 sore. Sedangkan adik cowok gue itu, dia kan aktif ya di sekolah. Dan suka ikut kegiatan kayak les gitu. Jadi ya gak ada di rumah. Dan rumah sepi. Terus gue nawarin dia buat masuk ke rumah dengan niat biar dia bisa angetin badan dulu. Di situ dia sempet nolak karena takut kan nanti jadi fitnah. Oke. Tapi entah kenapa gue malah narik tangan dia dan ngebuat dia berubah pikiran. Ih, binal kali lah kau nih, Sinta. Sinta, maksudmu apa narik-narik Sinta? Awalnya tuh canggung banget karena biasanya dia main ke rumah gue kalau lagi bareng sama teman-teman kita. Kalaupun dia main ke rumah, paling pas ada adik gue di rumah. Gue langsung nyari handuk kering buat gue sama dia pakai. Di situ kita masih diem-dieman. Tapi entah kenapa, pas gue lagi ngeringin rambut dan dia juga, di situ dia kayak nepuk sofa di sampingnya, seolah ngasih kode biar gue duduk di samping dia. Jujur janggal. Jujur janggal. Setelah gue duduk dan ngedeketin dia, ya terjadilah begitu. Apa tuh maksudnya? Dia cium gue. Oh my god. Ini bukan first kiss gue, Ya. dan bukan pertama kalinya kita ciuman. Ya. Tapi entah kenapa ada getaran listrik yang terasa beda di badan gue dan terasa candu. Belut listrik kali. Awalnya romantis, apalagi derasnya hujan makin ngebuat suasananya mendukung. Cakung. Tapi lama-lama semua berubah jadi hal yang panas. Dan ya, kejadian itu terjadi. Maksud? Apa kayak yang tahu-tahu aja kali ya maksud dia ya? Maksud kejadian apa ya, Sinta? Gue tanya sama lo, Sinta. Lo ngapain?
ternyata main sama Divan rasanya candu banget, gila. Sinta, gue bilangin lo Sinta. Aduh, tangan gue sampai dingin. Sampai dingin gue. FYI, sebenarnya kejadian panas ini bukan yang pertama buat gue. Walau bagi Divan ini yang pertama, Maksud lo apa tapi sih? bagi gue bukan gitu. Dan siapakah lelaki pertama yang sudah melakukan itu sama gue? Itu Putra. Ih, Siapa dia? Lelaki yang usianya 5 tahun di atas gue dan dia tetangga gue. yuk. Sinta. Lu jual fair. Hah? Apa gratisan? Jujur aja selama SMP gue sebenarnya udah deket sama Putra, tapi kita bukan pacaran gitu. Cuman Putra selalu perlakuin gue seperti pacarnya. Termasuk kita juga rutin melakukan hal-hal begitu kalau rumah gue lagi sepi. Sumpah itu child grooming gak sih? Real gak sih? Real. Dia tetangga lu, masa tetangga lu gak curiga sih? Bahkan semenjak sama Divan pun gue masih suka curi-curi waktu main sama Putra. Putra gak pernah masalah sama status gue yang udah jadi pacar orang, karena dia pernah bilang, terserah kamu mau jadi pacar siapa, selama kita bisa ketemu, aku sama kamu bakal terus begini. Damn. Dan ucapan dia kayak nempel di ingetan gue. Sinta dan Putra emang GBLK banget nih mah. Long story short, gue sama Divan jadinya aktif melakukan hal itu lagi. Apalagi setelah tahu celahnya. Yap, kita lakuin itu di hari yang sama karena jadwal adik gue yang udah kita tandain setiap minggunya. Berarti di rumah Sinta terus. Sinta, Jujur, gak modal. jujur, mohon maaf Sinta, lu mendingan jualan daripada gratisan. Pas gue kelas 3 SMA, Divan sempat dipanggil ke BK nih karena nilai dia turun dan katanya kelihatan gak sekompeten dulu lagi di eskul futsalnya. Ya iyalah udah dikasih fair. Dengan penuh emosi ya, benar, tahan. Gimana orang nggak serimpet tuh otaknya? Di situ gue cuma bisa nenangin dia, tapi ternyata gue juga kena panggil BK cuy. Karena gue dianggap salah satu penyebab Divan berubah. Emang lo nggak nyadar Sinta anjay. Berarti IQ-nya turun ya? IQ Divan tuh gara-gara Sinta lu ngegoblokin anak orang. masa depan Divan. Masa depan Divan. Gue kesel sih, bahkan ada rumor yang beredar kalau katanya gue tuh suka sama Divan. Cuping. Dicuping sama Divan. Oh my Karena God. gue sering banget ke sekolah dengan keadaan leher merah-merah. Ya salah gue sih, karena kadang lupa tuh tutup pakai bedak atau foundation. Lo marah karena kesalahan lo sendiri tuh udah aneh menurut gue. Iya, aneh banget. Udah aneh. Mereka sih emang asumsinya itu hasil dari cuping Divan ya. Padahal kan bukan cuman Divan, tapi Putra juga. Hahaha, dia bisa. Gue capek banget, kok dia bisa ketawa. Dia tahu salah loh. Setelah gue dipanggil ke BK, untung aja semua cupingan gue udah hilang. Jadi nggak ada tuh hal yang bisa dijadiin barang bukti buat guru gue marah. Gue pun lolos dari interogasi mereka. Oh, tapi lo nggak lolos dari kita. Mohon maaf. Iya, karena lu cerita ke Lo kita. cerita. Semua kembali seperti biasa. Jadwal latihan Divan makin padat. Bahkan semakin jarang gue sama dia buat balik bareng. Jadi kita tuh sering ketemu ya paling pas dia jemput berangkat sekolah, di kantin, atau weekend pas dia ada waktu senggang. Divan tuh kelihatan sering sedih gitu karena jarang ketemu sama gue. Sedangkan gue ya cuma pura-pura bersedih aja, sambil semangatin dia kalau upaya yang lagi dia lakukan ini demi masa depannya. Dia bisa pura-pura sedih loh. Selain kurang ajar, emang manipulatif anjir. Dan dia bilang gini, dan gue bakal tetap dukung dia sebagai pasangan yang baik. Jujur, lo belajar dari mana sih? Izin tuh lo kelas berapa tadi? Kelas 1 SMA. Iya, terus ini kelas 3 karena Divan tuh udah sibuk. Gue sih enjoy aja ya, karena masih ada Putra yang siap nemenin gue kemanapun. Dan kejadian hot-hot itu pun masih tetap gue lakukan di tiap minggunya. Hahaha. Sama siapa? Ya berarti sama Putra gak sih? Sekarang gue udah kuliah, gue masih berhubungan sama Divan dan Putra. Bahkan lebih gilanya, gue udah bisa main panas dengan dua lelaki itu dalam satu hari yang sama, dengan timing yang berbeda. Macem sif-sifan gitu deh, hahaha. Ini IQ kita makin turun gak sih? Makin baca, makin turun gue. Demi, gue gak bercanda. What the Nih, gue sampai gak bisa kata-kata. tahan. Ini masih banyak ternyata dia ketik benar. Jadi, menurut kalian, gue harus gimana ya? Jujur gue tuh kadang capek sih, karena gue nggak punya waktu buat me time. Bahkan sekedar main sama teman-teman cewek pun gue jadi susah gitu, karena jadwal gue ketemu mereka itu udah padat. Apalagi gue sama Divan itu kan sering LDR ya, semenjak beda kampus. Jadi waktu seminggu gue kayak harus banget diatur dengan baik buat ketemu Divan atau Putra. Kadang gue mau akhiri semua dan lepas dari mereka berdua, tapi gimana ya? Mereka tuh sama-sama bikin candu. Dan juga sering ngasih apa aja yang gue mau. Bahkan Putra juga tetap gak masalah sama gue pas tahu pacaran sama Divan sampai saat ini. Karena menurut dia, gue sama Putra bakal terus begini sampai kapanpun walau kita bakal punya pasangan masing-masing.
Kata gue stres tuh si Putra ya. Kata gue, Putra mendingan lu ke psikolog, psikiater. Udah segitu aja sih cerita gue. Semoga Divan dan Putra nggak sadar ya. Hehehe. Kok bisa nggak ketahuan? Enggak, maksud gue gini, apa teman-teman lo tahu lo kayak gini? Ya, Sinta pertama. Kedua, teman-teman lo tuh stres juga kayaknya sama lo gitu. Paham gak sih? Kita aja nih yang baca ceritanya udah stres mampus. Iya. Jujur bukan IQ Divan doang yang turun, tapi kita sama-sama turun. Gue gak ngerti, dia masih bisa hahaha loh. Seolah-olah itu bukan masalah. Gue mau tahu lu. Gina. Iya, lu kenapa sih? Dan emang pada secakep apa itu cowok-cowok? Gue gak habis pikir. Jadi dia sekarang masih kuliah nih. Masih kuliah dan mereka masih main bertiga no. Sip-sipan katanya. Anjir, daily worker kah? Dewe lu. Sinta, mohon maaf banget. Lo gila sih kata gue. Jujur buat lo pas nanya gue harus gimana, lo harus ke psikiater sih, bener. Iya, harus gitu. Itu udah salah banget. Pertama lo gak setia. Kedua mungkin ada yang salah sama lo tentang arti itu, alias kok bisa lo sama dua lelaki bergantian yang secara rutin gitu, itu bahaya banget. Karena berarti lo aktif sebelum menikah dan kita nggak tahu ya cowok-cowok lu tuh setia juga sama lo apa enggak. Paham gak maksud gue? betul. Iya kan? Siapa tahu nih kedua cowok lo ini pun pernah main Sama cewek lain ataupun jajan gitu di luar sana dan menyebarkan sesuatu something yang tidak baik, penyakit itu. Iya. Karena lo misalnya dari SMP nih sama Putra, sama Divan lo dari kelas 1 SMA dan sampai lo kuliah sekarang masih tetap berhubungan, itu jurjang banget. Kayak kok bisa masih tetap bertahan? You're jungle. Kayak capek banget ya Allah. Gue udah gak bisa berkata-kata Sinta. Pokoknya yang terbaik buat lo. Semoga lo bertiga sadar aja udah. Iya, minimal ketahuan deh. Iya, ketahuan gak sih? Minimal ke gap anjir. Iya, biar terjadi itu berantem. Masa iya Iya. sih? Cowok lo gak tahu, Divan. Oke, Putra emang udah sakit mampus gitu. Gue juga gak tahu se-hopeless romantic apa dia sampai mikir gak apa-apa lo sama yang lain, tapi yang penting sama dia tetap. Lo ngerti? Tuh gue udah gak habis pikir sih. Pokoknya buat Sinta, gue pengen mau masalah lo kelar. Pokoknya entah lo dapet hidayah, kayak entah emang lo masih meneruskan ini, tapi lo bisa kirimin ceritanya lagi ke kita ya. Iya, sumpah kalau lo ada cerita unik dan ajaib boleh banget kirim ke kita, tapi inget kebodohan lo tetap bodoh banget, bodoh. Itu tidak bisa dimaklumi, mohon maaf. Iya, dan tolong jangan ada yang kayak begitu juga. Itu takut gak sih? Takut coy, ngeri. Iya, dan dia bertahun-tahun, gue gak tahu dia, jangan sampai lo sakit kanker serviks or HIV/AIDS atau apapun ya, kan itu bahaya banget. Semoga gue Sinta sehat-sehat selalu dan semoga cowok-cowoknya Sinta kalian sadar. Iya, lebih baik kayaknya cowoknya yang ninggalin Sinta deh, daripada Sinta dia nggak bisa ninggalin kalian guys. Buat siapapun Divan atau Putra yang sadar sama cerita ini, lu kontak Sinta anjir buruan. Intinya Divan, lu pacaran dari SMA, LDR, lu cek cewek lu. Cek. Ya, apalagi adanya cowok. Tapi ini nama samaran ya. Nama samaran bukan nama asli guys. Iya, tapi siapa tahu ada yang sadar itu ceritanya. Tolong lu cek pasangan lu, sumpah. Gua nggak tahu karena katanya Putra itu tangganya. Lu cari tangganya yang 5 tahun lebih tua dari dia. Dia child grooming ya? Iya kan, kalau dari SMP Damn. otomatis gue gak ikut-ikutan lah. Iya, Putra lo kasih apa sih, sumpah? Iya, maaf. Lo kasih jajan Cici ya? 5 tahun lebih muda anjir. Itu anak. Ya, sorry banget. Sedih banget. Guys, kalau kalian mau kirim cerita kayak Sinta ini nih, mau yang spicy, mau yang skandal, mau yang horor, apapun cerita itu, walaupun bukan cerita kalian ya, Ya, boleh banget. kirim ke Link yang ada di bio IG kita. Nanti kita bakal kasih tahu IG-nya. kalau bisa sih pakai nama samaran ya. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi pikir-pikirin nama samaran untuk cerita kalian. Iya, karena ini juga kalau kalian nggak mau pakai nama samaran bisa juga, karena ini bakal dibacakan secara anonim. Jadi kita juga nggak tahu siapa Sinta ini. Tuh, Cuman Sinta, awas gue tandain lu. kalau gue tahu lu, gue sebarin ke mak lu. Ya anjir. Aduh, sabar. Sabar. Ini baru cerita pertama, Ri. Sabar. Bye-bye.